Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin, jika sehat semua. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini masih diberi kesempatan untuk bisa belajar bersama. Sebelumnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika kita masuk semua, maka Allah masih sayang dengan kita untuk bisa mencari ilmu sepanjang hayat kita. Nah, sekarang materinya hari ini adalah ada berpakaian, berhias, perjalanan, ada penerima tamu, dan ada bertamu. Di mana kalian? Sekarang yang pertama tentang ada berpakaian. Apakah pakaian kalian sudah sesuai dengan syariat Islam yang sudah dianjurkan oleh Allah, yang juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan di hadis? Jika masih belum dan jika masih banyak kekurangan, mari kita belajar bersama. Di mana pengertian ada berpakaian? Ada berpakaian dalam Islam, di mana kita harus menutup aurat. Di mana Allah telah menjelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 22, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallalnahuma bigurur falamma daqasadrati badat lahuma siwa'atuhuma wa tafaqa bis ya sifani. Di mana Allah telah menjelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 22 yang berbunyi yaitu padallahuma biguru bismillahirrahmanirrahim. Di mana Allah telah menjelaskan tentang ada berpakaian pada Quran surat Al-A'raf ayat 22, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma bigurur falamma daqasadrati badat lahuma siwa'atahuma wattafiqa bisafani alaihima mawarikal jannah wa tadahuma rabbuhuma lam ankahuma antal kumas syajarati wa aklul akmana syaitanal lakuma alu wa mubin. Shadaqallahul adzim. Di mana maksud dari ayat itu karena di mana seseorang telah memasuki masa, di mana maksud dari ayat itu di mana tak kala seseorang telah memasuki umur yang balik, maka mereka diharapkan untuk menutup aurat-auratnya, dan mulailah keduanya dengan dimana daun-daun menutupinya dengan daun-daun surga. Menutup aurat merupakan yang dilakukan oleh Nabi manusia, di mana tak kala Nabi Adam dan Hawa masih di surga, di mana mereka tergoda oleh godaan syaitan. Karena menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia sejak Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Karena di mana mereka tergoda oleh godaan setan, sehingga aurat manusia itu terbuka. Karena ayat yang tadi Ibu bacakan tersebut itu menyampaikan bahwa semua ide yang mempunyai membuka aurat itu adalah setan. Karena tanda-tanda kehadiran setan adalah terbuka auratnya. Yang kedua, fungsi dari pakaian yang kita gunakan dalam sehari-hari. Yang pertama yaitu menutup aurat. Fungsi utamanya yaitu penutup aurat, di mana kata aurat berasal dari kata ar, yang artinya yaitu onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang ada pada dirinya buruk. Yang kedua
yaitu sebagai perhiasan, di mana Allah telah menjelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 32, di mana ya maksud dari ayat tersebut yaitu Allah melaknat atau mengharamkan, di mana orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Seperti contohnya pakaian yang dihalalkan oleh Allah, namun dengan orang-orang musyrik mereka mengharamkannya. Karena apa? Allah tidak menyukai itu, karena Allah menyukai sebuah keindahan. Di mana fungsi dari berpakaian yang ketiga yaitu melindungi dari bencana. Yaitu Allah juga telah menjelaskan pada Quran surat An-Nahl ayat 81, di mana dari maksud ayat tersebut Allah telah menciptakan sebuah tempat-tempat yang seharusnya kita pergunakan dengan baik dan melindunginya dari apapun itu, seperti gunung-gunung dan apapun itu, seperti rumah, gunung-gunung dan sebagainya. Allah menciptakan itu untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh kita semua. Yang keempat yaitu sebagai petunjuk identitas, di mana berpakaian sebagai petunjuk identitas tersebut bisa membedakan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena kita melihat dari pakaiannya tersebut. Fungsi dari adab berpakaian, pakaian dapat berfungsi sebagai melindungi dari, menutup dan melindungi kita, menutup aurat-aurat kita, dan dapat juga menjaga kesehatan tubuh manusia, di mana berpakaian melindungi kulit kita dari sinar UV dan panasnya matahari, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita dengan adanya terlindung dari kuman-kuman, dari panas, dari zat kimia, dari gesekan, dan yang lain-lain dapat terjaga. Dimana pakaian itu adalah pakaian yang baik dan bersih, bukan berarti mewah. Hal itu juga dijelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 oleh Allah, sehingga kita bisa memakai pakaian yang bersih dan sehat, bersih dan baik, bukan berarti kita memakai pakaian dengan yang mewah-mewah. Membiasakan adab berpakaian. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas dan serasi. Karena dimana jika kita memakai pakaian bersih, maka tubuh kita akan terjaga. Yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Karena jika kita sudah menutup aurat, namun pakaian yang kita pakai masih bisa dilihat mata oleh orang yang melihat, maka itu masih belum bisa ada berpakaian yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita, begitupun sebaliknya. Yang keempat yaitu menghindari pakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan, karena Allah tidak suka manusia yang sombong. Yang kelima yaitu mulailah berdoa ketika memakai pakaian dan melepas pakaian. Itu yang tidak boleh kita lewatkan. Yang keenam yaitu tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup ataupun ada simbol agama non-muslim, karena kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk bisa menghormati satu sama lain, tidak ada kata mengejek ataupun apapun itu dari non-muslim. Yang ketujuh yaitu mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian, itu yang disunahkan oleh Nabi. Yang kedelapan, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Nabi juga menjelaskan tentang itu. Yang kedua, kita memasuki tentang adab berhias, di mana adab berhias adalah dalam bahasa Arab disebut juga tayazzana ya tayazzanu, di mana berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia, terutama kaum Hawa, karena dimana jika kaum Hawa tidak berhias, maka
ada sedikit atau sebagian kaum Hawa itu mereka tidak percaya diri, karena di mana berhias dalam Islam berhias itu ditunjuk sebagai untuk mencari pahala dan ridho Allah. Pada Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai keindahan. Untuk itu umat Islam harus berhias. Umat Islam, Nabi Muhammad juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai keindahan. Umat Islam harus berusaha supaya dapat menjaga keindahan itu, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Berhias, Al-Quran juga menjelaskan tentang etika berhias. Maka kalian yang kaum Hawa, terutama untuk murid-murid ibu, untuk bisa melaksanakan etika untuk berhias, karena sudah dijelaskan dan sudah sangat jelas pada Quran surat Al-Ahzab ayat 33, di mana yang maksud dari ayat tersebut yaitu kamu tidak boleh memakai atau berhias seperti bertingkah orang jahiliyah, karena kalian juga harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taati Allah terlebih dahulu daripada berhias tersebut. Contohnya, semisal sudah waktu sholat, namun kalian masih ada make up, itu harus segeralah sholat dan harus menghapus make up tersebut terlebih dahulu, karena sholat itu kewajiban yang tidak bisa digantikan, di mana larangan Allah dalam ayat tersebut khususnya itu sangat ditunjukkan kepada kaum wanita muslim agar mereka tidak berpenampilan seperti orang-orang yang dimana mereka berdandan atau berhias secara tabarruj atau secara berlebih-lebihan dengan berniat mereka mengundang rangsangan birahi kepada lawan jenisnya yang bukan pasangannya. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias yaitu antara lain: 1. Memiliki niat yang lurus karena Allah Ta'ala untuk mencari pahala, tidak ada niatan lain dari hati kita sendiri. Yang kedua, dalam berhias kita tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah, karena dalam berhias itu jika kita menggunakan bahan-bahan yang tidak dihalalkan dan dilarang, itu akan merusak diri kita sendiri. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, berhias tidak secara berlebih-lebihan, secukupnya saja dan sewajarnya saja. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang jahiliyah yang mengundang hasrat. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelaminnya sehingga sesuai dengan kemampuannya. Yang ketujuh, yaitu dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun sombong kepada orang lain. Sudah paham dari ada berpakaian dan berhias? Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga yaitu dengan pengertian ada perjalanan, di mana kalian sudah menerapkan ketika sebelum perjalanan jauh, sebelum kalian mudik, sebelum kalian jalan-jalan, sebelum kalian tamasya, kalian sudah menerapkan dengan hukum Islam, dengan yaitu berdoa sebelum berjalan atau berangkat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di mana ada perjalanan. Perjalanan sendiri diartikan yaitu suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan yang kita maksud sebelum berangkat, di mana kita diwajibkan untuk membaca doa terlebih dahulu,
dimana dalam sebelum berangkat perjalanan jauh, maka kita seharusnya dianjurkan untuk berpamitan kepada kerabat, keluarga, saudara, tetangga, ataupun yang lainnya. Dengan setelah itu kita sebelum berangkat dan sebelum menaiki kendaraan, maka kita harus diwajibkan membaca kendaraan, dimana doanya yaitu Bismillahi walahjahna wa Bismillahi harajna wa ala Rabbana tawakkalna summa liyaslama ala ahli, dimana yang artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Dimana jika sebelum berangkat kita sudah berdoa, ada ketika di perjalanan dimana kita di dalam perjalanan tidak dianjurkan untuk banyak tertawa, karena kita dianjurkan untuk Nabi yang menjelaskan untuk bersolawat, berzikir dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada keluar kembali dan dari perjalanan, dimana kita harus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi keselamatan, dan dari kita berjalan hingga kita menuju ke rumah kembali. Sehingga contohnya dengan mengucapkan alhamdulillah, sujud syukur, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Positif dari ada perjalanan, yaitu dari Imam Al-Ghazali berkata, bersafarlah karena dalam safar itu memiliki manfaat, yaitu manfaatnya dapat menghibur diri dari kesedihan. Yang kedua yaitu menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Yang ketiga yaitu mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan tambahan ilmu. Yang keempat yaitu seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Yang kelima yaitu memiliki tambahan wawasan dan bahkan kawan yang baik dan menambah kawan, gitu maksudnya. Sudah paham? Pengertian adab bertamu. Sering kan bertamu pada rumah teman, rumah saudara, dan rumah dimanapun itu. Karena dimana bertamu dalam Islam itu sangat dianjurkan, karena bertamu atau juga bisa disebut dengan silaturahmi bisa memperpanjang umur kita. Banyak manfaat dari adab bertamu, dan dalam Islam adab bertamu itu ada etikanya. Adab bertamu yaitu yang pertama, memilih waktu yang tepat, karena jika kita bertamu dengan waktu yang tidak tepat saat orang lain itu untuk beristirahat, maka tidak akan efektif dan akan mengganggu tuan rumah. Yang kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel sebelum masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, tamu laki-laki tidak boleh masuk ke dalam rumah jika seorang rumah atau pemilik rumah atau tuan rumah itu sendiri hanya seorang perempuan saja. Yang keempat, memperkenalkan diri apabila tuan rumah itu tidak kenal dengan kita. Yang kelima yaitu mengucapkan assalamualaikum sebanyak maksimal 3 kali dan pelan-pelan dalam akan bertamu. Yang keenam, apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Yang ketujuh, jangan duduk sebelum disuruh oleh tuan rumah. 8. Menempati tempat duduk yang sudah disediakan atau ditunjuk oleh tuan rumah. Yang ke-9, mengutarakan maksud apa dari kita untuk bertamu. Yang ke-10, apabila disuguhi makanan, maka makanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak boleh rakus. Yang ke-11, jangan melirik-lirik perabotan yang ada di sekitar rumah, karena takutnya tuan rumah itu tersindir ataupun apa. Yang ke-12, apabila dirasa sudah cukup, maka bersegeralah untuk berpamitan. Yang ke-13, selama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Yang ke-14, ucapkan terima kasih, salam
sebelum kita pulang. Kita juga ada adab untuk menerima tamu, di mana menerima tamu atau ketamuan diartikan kedatangan orang yang bertamu melawat dan berkunjung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik dengan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik dan atau diam. Hadis riwayat Muslim. Lima tamu, menurut Imam Maliki, yang dimaksud dengan zaizah sehari semalam yaitu memuliakan dan menjamu tamu pada hari pertama dengan hidangan istimewa dari hidangan yang biasanya dimakan. Untuk hari kedua dan ketiga, maka kita menjamu dengan hidangan biasa sehari-hari yang kita makan. Hendaklah kita harus memperhatikan adab menerima tamu. Yang pertama, kita harus berpakaian sopan. Yang kedua, terima tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Yang ketiga, kita harus menjawab salam dan kita harus bisa tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Yang kelima, yaitu wanita yang sendiri di rumah dilarang untuk menerima tamu laki-laki. Dan kita sebagai tuan rumah seharusnya mempersilahkan masuk dan duduk kepada tamu yang datang. Suguhilah hidangan yang enak dan bisa dimakan oleh orang dan biasa dimakan sehari-hari. Apabila tamu tersebut ingin bertemu kedua orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Dan terakhir, kita mengantarkan tamu sampai depan rumah halaman kita ketika pulang. Terima kasih. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Alhamdulillah, sudah paham semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika sudah, itu kita bisa memberi kurang lebih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, semoga kita bisa bertemu di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.